malam Bante. Selamat malam Pak Yani dan juga selamat malam para biku sangga, bikuni yang baik dan semua para umat Buddha yang berbahagia. Selamat berjumpa dan semoga dalam perjumpaan ini Anda happy. Kalau belum happy, semoga setelah perjumpaan ini Anda menjadi happy. Jadi tujuannya memang supaya happy. Pertama-tama apa kabar nih Bante? Kabarnya bagaimana Bante sendiri? Kabar saya selalu happy karena berjumpa dengan Anda semua. Ya baik, kita langsung ke poinnya Bante ya. Ini secara umum kita katakan Kwamya itu tadi pembawa acara Tris dan Jane juga sudah mengatakan Kwamya itu seperti ramalan. Mungkin Bante untuk menyamakan persepsi di antara kita semua yang hadir bisa menceritakan terlebih dahulu apa itu maksudnya Kwamya secara umum dan secara Buddhis gitu. Ya memang saya kira seperti yang tadi sudah disampaikan, Kwamya adalah bagaimana kita bisa mengetahui tentang nasib seseorang. Dan Kwamya ini memang bermacam-macam. Saya memang bukan buka Kwamya di sini ya, karena tadi ada pintu 2 nanti terus ke sini ke depan dari belakang sana langsung tangan dikeluarkan. Nah, tidak, kita tidak Kwamya, tetapi maksudnya kita memberikan pengertian tentang Kwamya bahwa melihat nasib itu sesungguhnya memang bisa. Apalagi kalau kita hubungkan dengan karma. Di dalam Dhamma disampaikan bahwa kita lahir karena karma kita. Sehingga kalau kita mempunyai bentuk muka tertentu, kemudian rambut tertentu, kemudian tanda-tanda fisik tertentu, misalnya yang paling jelas adalah garis tangan, kemudian kebiasaan-kebiasaan tertentu, itu bisa menjadi perhitungan untuk nasib seseorang. Dan kalau tadi mengikat atau mengingat yang pernah disampaikan oleh Pak Tony mungkin, mengatakan bahwa dalam pandangan Theravada, Kwamya ada yang berpandangan salah bahwa itu tidak boleh. Padahal sebetulnya kalau kita ingat riwayat Sang Buddha, Pangeran Siddhartha waktu lahir itu di Kwamya. Kan waktu itu dipanggil tukang Kwamya 5. Tidak cuma satu karena raja. Ya. Kemudian di Kwamya tangannya, kemudian dilihat tanda-tanda tubuhnya, kemudian kan disimpulkan, wah ini besok jadi pertapa besar. Tapi yang tukang Kwamya yang namanya kondanya itu, beliau kan mengatakan, oh, ini mesti jadi Buddha ini. Nah jadi sebetulnya Kwamya sudah ada. Yang tadi dikatakan tidak boleh, itu seorang biku tidak boleh membuka Kwamya untuk mata pencaharian. Seorang biku, umat boleh. Umat Theravada mau Kwamya, ketua patria mau jadi tukang Kwamya, boleh. Tidak ada masalah. Tapi biku tidak boleh. Itu. Kenapa? Nah sekarang hubungannya dengan karma. Kwamya ini apa? Karena kita lahir dari karma kita. Sekarang kalau kita melihat misalnya tangan, garis tangan tertentu. Kenapa kita punya garis tangan tertentu? Ini adalah kita dilahirkan oleh karma yang bisa dibaca. Dengan garis tangan begini, pada umur sekian Anda akan mengalami ini. Itu bisa. Kenapa bisa begitu? Sebetulnya prinsip dasar Kwamya itu seperti ramalan cuaca. Kalau Anda beberapa tahun yang lalu di televisi masih sering, sekarang rasanya saya sudah jarang melihat di televisi ada ramalan cuaca. Itu menyebutkan, misalnya besok Jakarta hujan, atau besok Jakarta berawan, atau besok Jakarta panas. Itu ada. Kenapa bisa dipertimbangkan besok ada hujan, awan, dan panas? Karena dipertimbangkan saat ini. Saat ini dengan kondisi cuaca seperti ini, kelembapan seperti itu, maka besok Jakarta berawan. Tetapi kalau terjadi misalnya datang angin dari Australia misalnya atau dari mana, awannya hilang. Demikian pula dengan Kwamya. Kita diramal.
wah ini bakal sakit-sakitan. Tetapi kemudian kita mendatangkan angin, yaitu apa? Perbuatan baik kita. Perbuatan baik dengan badan, perbuatan baik dengan ucapan, perbuatan baik dengan pikiran. Kita perbanyak itu perbuatan baik itu menjadi angin sehingga akhirnya yang diramal jelek menjadi berkurang jeleknya atau bahkan menjadi tidak jelek sama sekali. Sebaliknya kalau sudah diramal baik juga tetap harus mengembangkan kebaikan. Karena dengan kebaikan ini yang diramal baik menjadi tambah baik, tambah baik, tambah baik. Itu sebetulnya dasarnya. Jadi qawamya itu memang kalau saya melihat dia sudah milik manusia. Yang tadi saya katakan adalah qawamya yang Pangeran Siddhartha. Anda pernah tahu qawamya yang sangat manjur sekali? Pernah dengar Pak Yani? Belum. Nah, sebelum Pangeran Siddhartha terlahir sebagai Pangeran Siddhartha, beliau terlahir sebagai Pertapa Sumedha. Ketika bertemu dengan Buddha di Pangkara, setelah beliau melakukan perbuatan baik dengan menjadikan dirinya untuk tempat Buddha di Pangkara menginjak tubuhnya supaya tidak terkena lumpur. Kemudian Pertapa Sumedha mengucapkan tekad bahwa ingin menjadi seorang sama Sang Buddha. Sang Buddha di Pangkara mengeluarkan ucapan yang kalau dalam bahasa malam hari ini sebetulnya seperti qawamya itu. Beliau mengatakan nanti pada satu ketika engkau akan menjadi Pangeran Siddhartha, anak Raja Sudodana, dan akan menjadi Buddha Gautama. Ramalan atau qawamya itu sampai terwujud terlahir sebagai Pangeran Siddhartha melewati masa 4 asangkya kalpa, 100.000 kalpa. Berapa itu? Lama ya. Nah, 1 kalpa itu timbul dan tenggelamnya bumi, muncul dan terbentuknya bumi, kali 100.000. Berapa lama itu? Lama itu. Nah, kemudian asangkya kalpa, asangkya itu artinya kalpa yang tak terhingga. Berapa itu? Lama. Dikali 4. Kalpa yang tak terhingga dikali 4 ditambah 100.000 waktu bumi terbentuk dan kiamat terwujud. Ini kalau saya melihat ini qawamya luar biasa. Kalau cuman besok Jakarta hujan berawan dan sebagainya itu cuman 1 hari. Ini melewati 4 asangkya kalpa, 100.000 kalpa dan cocok. Ini qawamya yang belum pernah saya lihat tandingannya. Jadi kalau Anda mau tahu qawamya yang hebat, ikut malam ini. Nah. Ya baik, saya potong Bante. Oh, sudah selesai kok. Sudah selesai. Soalnya ramalannya takut salah ini. Diramalkan juga hari ini yang hadir bisa banyak sekali. Sehingga Patria dipesankan oleh pemilik gedung jangan sampai 1.600 seperti waktu Acan Bram, bisa rubuh ini. Oh, jadi mohon maaf kepada saudara-saudara teman-temannya yang tidak bisa masuk di bawah, mungkin masih tertahan karena memang sudah penuh sampai di ujung-ujung sana. Sehingga untuk lain kali ada baiknya dipastikan dulu supaya cepat-cepat, terutama apabila berhubungan dengan qawamya. Baik Bante, sekarang tadi qawamya dengan karma, mungkin Ciswa Bante bisa jelaskan sedikit apa itu dan sebagainya. Nah Ciswa sebetulnya itu ada riwayatnya ya, cuman saya tidak membahas di sini, hanya pada prinsipnya dalam penggunaan atau pengertian yang sudah berkembang pada saat ini, Ciswa itu sebetulnya kias dalam bahasa Indonesia. Qawamya itu dalam bahasa Indonesianya adalah ramalan nasib, melihat nasib. Kemudian Ciswa itu adalah kias. Artinya orang kadang-kadang diramal, wah kamu ini hidupnya susah. Kemudian kita mengkiaskan,
Supaya saya tidak susah, misalnya saya melepas makhluk. Kenapa? Karena di dalam Dharma tanam padi tumbuh padi. Kalau sekarang saya menanam kebebasan yaitu makhluk, semoga saya pun terbebas. Karena panennya kebebasan, saya terbebas dari berbagai kesulitan. Sehingga kalau tadi diramalkan kesulitan, dengan sering melepas makhluk, semoga saya pun terlepas dari kesulitan. Tetapi Ciswak pada zaman dahulu, Kiyas pada zaman dahulu, itu adalah dengan dimandikan dan dipotong rambutnya. Anda pernah mendengar? Pernah. Kapan? Barusan. Bagus. Karena memang saya tanya kan, apakah Anda pernah mendengar? Bukan saya bertanya, apakah Anda pernah mendengar sebelum ini? Kalau pernah mendengar sebelum ini, kapan? Nah, Anda pernah mendengar sebelum ini? Belum. Bahwa Kiyas atau Ciswa itu sering dengan menggunakan upacara dimandikan dan dipotong rambutnya. Sedikit. Pernah mendengar sebelum ini? Pernah ya? Pernah, itu umum sekali. Kenapa demikian? Karena rambut, ini kalau di dalam tradisi di Tiongkok, itu rambut ini sangat berharga sekali. Sehingga pria dan wanita memelihara rambut yang panjang sekali. Ketika seseorang di Ciswa atau di Kiyas, kemudian dia rela dipotong rambutnya walaupun sedikit, itu sebetulnya orang itu diingatkan bahwa rambut yang sangat saya sayangi, yang sangat saya jaga, ini sudah saya mau potong. Tentu berarti sepanjang tahun ini saya harus bersabar, saya harus berani menghadapi kesulitan. Sehingga akhirnya ketika sepanjang tahun itu misalnya ada yang tadi disebut ciong dan sebagainya, akhirnya ya rambut saja berani saya potong, apalagi kesulitan seperti ini. Saya jalan terus. Jadi bukan memindahkan masalah dengan potong rambut, potong sial, bukan. Tapi dengan potong rambut saya siap berjuang mengatasi kesulitan. Ini yang disebut Kiyas ya, atau Ciswa. Jadi melakukan sesuatu agar kita menjadi siap setelah upacara tersebut, misalnya dengan melepas makhluk dan sebagainya, akhirnya kita siap menghadapi kesulitan di masa depan yang mungkin berhubungan dengan ramalan atau kwamya tertentu.